Pernah gak sih ngerasa keuangan stuck gini-gini aja? Pengen kondisi keuangan meningkat, tapi gak ngerti harus mulai dari mana? Banyak orang mengalami hal yang sama, karena gak pernah diajarin skill finansial dasar dari sekolah. Padahal nih ya, punya skill finansial itu penting banget, biar hidup gak cuman berada di siklus kerja, dapat uang, uang habis, kerja lagi, dan gitu seterusnya. Nah, dengerin konten ini bisa jadi langkah awal terbaik buat yang pengen naik level secara finansial. Di konten ini kita bakal bahas nih, skill finansial wajib yang simple, gampang dipraktekin, dan bikin keuangan jadi lebih rapi, terarah, dan naik level. Sebelum lanjut nonton, pastikan lo udah subscribe channel Uang Ngalir Terus, karena siapa tahu tips-tips di sini bisa jadi inspirasi dan solusi buat masalah finansial yang dihadapi saat ini. Let's get started. 5 skill finansial yang wajib dikuasai agar keuangan naik level. Yang pertama, skill bedain aset versus liabilitas. Bayangin gini, bedain antara aset sama liabilitas itu kayak bedain temen yang bikin kita untung sama temen yang bikin kita rugi. Apa bedanya nih aset sama liabilitas? Well, aset itu barang atau sesuatu yang bikin uang masuk ke rekening kita. Misalnya nih, rumah kontrakan, dividen saham, atau usaha kecil yang tiap bulan kasih profit alias untung. Sedangkan liabilitas itu kebalikannya, barang atau hal yang bikin uang keluar dari rekening kita. Contohnya, cicilan mobil, cicilan motor, HP, atau kartu kredit yang dipakai buat belanja gaya hidup. Banyak orang bingung karena beli mobil keren itu kelihatannya aset, padahal tiap bulan malah bikin saldo rekening berkurang. Kalau ngerti bedanya aset sama liabilitas, kita bisa fokus kumpulin aset yang benar-benar membuat uang di rekening bertambah terus. Misalnya gini, beli sepeda motor seharga 20 juta rupiah dengan cara mencicil. Setiap bulan cicilannya itu 2 juta rupiah. Sepeda motor itu termasuk liabilitas karena tiap bulan uang keluar buat bayar cicilan. Di sisi lain, anggaplah kita punya kos-kosan nih ya, yang tiap bulan memberikan pemasukan let's say 3 juta rupiah. Itu termasuk aset, karena uang masuk ke rekening kita setiap bulan. Jadi perhitungannya simple, uang masuk dari aset yaitu sewain kos-kosan 3 juta rupiah. Terus uang keluar karena liabilitas yaitu cicilan sepeda motor 2 juta rupiah. Jadi, jika dikurangi, berarti ada sisa uang masuk ke rekening sebesar 1 juta rupiah setiap bulan. Kondisi ini bagus ya, karena tetap ada tambahan uang masuk meski punya cicilan. Jadi, semakin banyak punya aset dan semakin sedikit punya liabilitas, maka keuangan kita bakal naik level. Skill ini bikin kita mikir sebelum beli barang, apakah ini aset atau liabilitas. Yang kedua, skill ngitung harga waktu. Skill ngitung harga waktu ini penting banget biar kita ngerti nilai setiap jam kerja atau waktu kita. Intinya gini, setiap jam yang kita punya itu bisa dihitung dalam bentuk duit. Jadi sebelum belanja atau buang-buang waktu buat hal-hal tertentu, kita bisa pikir dulu nih, apa ini sebanding sama waktu gua? Cara menghitung harga waktu alias jam kerja kita gimana? Jadi gini, misalnya nih, kerja 8 jam per hari selama 6 hari seminggu. Berarti kan total jam kerja dalam sebulan itu 8 jam dikali 6 hari dikali 4 minggu, sama dengan 192 jam dalam sebulan. Misalnya dapat gaji 4 juta rupiah, berarti setiap jam kerja nilainya adalah 4 juta rupiah dibagi 192 jam, sama dengan 20.833 rupiah per jam. Nah, kalau misalnya kita mau beli kopi mahal seharga 50.000 rupiah, sebenarnya itu setara lebih dari 2 jam kerja. Dengan ngerti hal ini, kita jadi lebih sadar dan bijak dalam mengeluarkan uang. Sekarang kita coba contoh lain ya, biar lebih paham. Misalnya punya proyek freelance dibayar 2 juta rupiah dan butuh 40 jam kerja. Berarti setiap jam kerjanya itu nilainya 50.000 rupiah. Kalau nongkrong dan menghabiskan uang sampai 200.000 rupiah, itu sama dengan 4 jam kerja. Dari sini kita bisa belajar, kalau sering asal keluar uang tanpa mikir harga waktu, uang kita bakalan cepat habis dan effort atau usaha nggak seimbang.
Skill ini ngajarin kita buat ngecek dulu apakah sesuatu sebanding sama waktu yang kita keluarkan. Dengan menghitung harga waktu, keputusan finansial jadi lebih terarah dan keuangan jadi lebih rapi. Skill ini bikin kita lebih cerdas ngatur keuangan karena kita jadi tahu harga sebenarnya dari setiap keputusan finansial yang kita buat. Yang ketiga, skill investasi dasar. Oke. Skill investasi dasar ini penting banget karena bikin uang kita nggak cuman diam di rekening doang, yang nilainya bisa turun karena termakan inflasi. Intinya, investasi itu cara membuat uang bekerja untuk kita, bukan kita yang kerja terus-terusan. Misalnya nih, mulai nabung 1 juta rupiah per bulan di reksadana dengan imbal hasil rata-rata 5% per tahun. Nah, setelah setahun, uang kita bisa jadi sekitar 1 juta dikali 12 bulan, yaitu 12 juta, terus ditambah untung 5% per tahun, menjadi sekitar 12,6 juta rupiah. Dari sini kita belajar, kalau makin awal mulai investasi, makin besar efek compounding alias bunga yang akan menambah saldo investasi kita. Skill ini bikin kita sadar kalau nabung doang nggak cukup, perlu investasi biar keuangan lebih terarah dan naik level. Sekarang coba contoh gampang ya biar lebih kebayang. Misalnya investasi Rp500.000 per bulan di saham yang rata-rata naik 7% per tahun. Setelah setahun, total uang yang kita investasikan itu kan 6 juta rupiah. Tapi karena ada potensi kenaikan 7% per tahun, totalnya jadi sekitar 6,42 juta rupiah. Nah, bayangin kalau kita terusin selama 5 tahun, setiap tahun uang kita makin bertambah karena efek dari imbal hasil. Tapi ingat ya, selalu waspada dengan istilah investasi. Kita harus banyak mencari informasi sebelum melakukan investasi. Jangan pernah percaya dengan iming-iming hasil investasi terlalu besar, misalnya di atas 10% per tahun, atau bahkan 10% per bulan. Pelajari dengan baik sebelum mulai menginvestasikan uang kita di instrumen investasi apapun. Yang keempat, skill nego finansial. Skill nego finansial itu penting banget karena banyak orang nggak sadar, cuman dengan ngobrol dan nawar bisa hemat atau bahkan dapat keuntungan tambahan. Intinya, nego itu bukan cuman soal beli barang murah, tapi juga buat urusan gaji, kontrak, atau biaya hidup sehari-hari. Misalnya mau kontrak rumah 2 juta rupiah per bulan. Coba nego biar jadi 1,8 juta rupiah. Kalau deal nih ya, artinya kita hemat Rp200.000 setiap bulan dan dalam setahun hematnya jadi 2,4 juta rupiah yang bisa kita tabung atau investasikan. Skill ini ngajarin kita buat nggak gampang pasrah sama harga atau aturan yang ada, tapi tetap sopan dan strategis. Dengan mengasah skill nego finansial, keuangan bisa lebih terarah karena setiap pengeluaran bisa dikontrol dengan lebih bijak. Misalnya gini, kerja freelance dan ditawarin project 2 juta rupiah, tapi usaha yang diperlukan untuk menyelesaikan project itu lumayan berat. Nah, kalau kita berani nego, misalnya minta 3 juta rupiah, terus setelah diskusi dan klien setuju, kita bisa dapat tambahan 1 juta rupiah tanpa nambah jam kerja. Kita juga mesti percaya diri dengan skill yang kita punya ya. Dari sini kita belajar, nego finansial itu soal tahu nilai diri sendiri dan kemampuan kita untuk menambah potensi pemasukan. Skill ini bikin kita sadar kalau banyak uang bisa diselamatkan atau ditambah dengan skill komunikasi yang tepat. Intinya, skill nego finansial bikin keuangan jadi lebih terarah dan peluang naik level jadi lebih gede. Yang kelima, skill membangun dana darurat. Skill membangun dana darurat itu penting banget karena hidup nggak selalu mulus. Kadang ada aja kejadian nggak terduga yang bikin dompet kaget. Intinya nih, dana darurat itu tabungan khusus yang hanya dipakai saat benar-benar darurat. Misalnya tiba-tiba sakit, kendaraan rusak, atau kehilangan pekerjaan. Target dana darurat itu bisa 6-12 bulan pengeluaran biaya hidup. Misalnya pengeluaran bulanan 5 juta rupiah dan target dana darurat 6 bulan, berarti 5 juta rupiah dikali 6 bulan sama dengan 30 juta rupiah. Kalau bisa nabung 2 juta rupiah setiap bulan, berarti waktu yang diperlukan untuk mencapai dana darurat 30 juta rupiah adalah 30 juta rupiah dibagi 2 juta rupiah sama dengan 15 bulan.
Kesimpulannya, dengan menabung 2 juta rupiah per bulan dalam waktu 15 bulan alias 1 tahun 3 bulan, target tabungan dana darurat sebesar 30 juta rupiah itu bisa tercapai. Punya tabungan dana darurat bikin kita merasa aman. Misalnya saat tiba-tiba kendaraan rusak dan biayanya sampai 1 juta rupiah. Kalau kita punya dana darurat, kita bisa bayar langsung tanpa mikir utang dan tak perlu pusing minjem sana-sini. Beda cerita kalau nggak punya tabungan sama sekali, tentu bakal pusing mau cari uang kemana, sementara kendaraan harus dipakai buat kerja. Akhirnya ambil hutang dan bikin beban keuangan lebih berat. Dari sini kita belajar, dana darurat itu safety net alias pengaman buat keuangan kita supaya tetap stabil. Skill ini ngajarin kita buat bikin prioritas finansial lebih jelas. Dengan punya dana darurat, keuangan jadi lebih rapi, gak gampang bocor, dan kita bisa fokus naik level finansial. Well, itulah 5 skill finansial yang wajib dikuasai agar keuangan naik level. Lo punya ide soal skill finansial lainnya? Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Komen ya! Like, share, dan jangan lupa subscribe untuk dapetin update video-video berikutnya. See you guys in the next video.